saya Masita Dahlia, saya dari Prodi Komunikasi Penyiar Islam semester 2. Nah teman-teman, pada tahu nggak sih sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode di kota Mekah dan pada periode di kota Madinah? Mari kita dengar sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah SAW selama ia berdakwah. Bahkan, penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Namun, semua itu dilalui Rasulullah SAW dengan sabar dan tawakal. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah SAW dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawaannya. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hijr ayat 94. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Masjid Quba ini berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad SAW pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah SAW pun berdakwah sampai akhir hayatnya. Nah, jadi teman-teman sebelumnya tahu nggak sih kondisi masyarakat di kota Madinah? Nah, kota Madinah adalah nama sebuah kota yang terletak pada sekitar 250 km di sebelah utara kota Mekah, di Jazirah Arab. Perjuangan Nabi di Madinah diawali dengan hijrah besar-besaran. Jadi perjuangan Nabi di Madinah ini, beliau berdakwah atau berhijrah secara besar-besaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, Madinah ini didiami oleh dua suku. Yang pertama ada suku Aus dan yang kedua ada suku Khazraj. Selama lebih dari 1 abad mereka dalam keadaan siap tempur. Jadi dari 1 abad mereka dalam keadaan siap tempur. Kemudian dan hidup dalam suasana perang yang tiada hentinya. Jadi pada 1 abad itu mereka dalam keadaan siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada hentinya. Itulah kondisi masyarakat di kota Madinah. Nah teman-teman, kemudian ada substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah mendirikan pemerintahan dan membangun masyarakat Islam. Ada 3 butir syarat berdirinya suatu pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, ada 3 butir syarat berdirinya suatu pemerintahan. Yang pertama ada wilayah,
yang kedua ada rakyat, dan yang ketiga ada pemimpin. Pada periode Madinah ini mendirikan pemerintah dan membangun masyarakat Islam karena persyaratan untuk membangun suatu negara sudah memenuhi syarat. Ada wilayah yaitu Madinah, ada rakyat yang terdiri berbagai suku dan berbagai keyakinan, dan ada pemerintahan yang kepala negaranya ada Rasulullah SAW. Nah, jadi ada 3 butir syarat berdirinya suatu pemerintah. Yang pertama tadi ada wilayah, dan yang kedua ada rakyat, dan yang ketiga ada pemimpin. Selanjutnya, menerapkan ajaran Islam yang rahmatul lil alamin. Islam adalah sebagai ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber juga dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam juga mencakup tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Madinah. Masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya telah dipraktekkan dengan baik, merupakan ajaran yang bersifat komprehensif, universal, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, teman-teman, selanjutnya ada menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari kota Madinah inilah kemudian Islam menyebar keluar Jazirah Arab yang disebarkan, salah satunya melalui para dai, kemudian melalui korespondensi kepada para penguasa-penguasa yang berada di sekitar Jazirah Arab, melalui peperangan melawan kerajaan Romawi yang senantiasa melancarkan serangan ke wilayah kedaulatan Islam seperti Perang Tabuk dan Perang Mu'tah. Agar Islam tidak dihancurkan, Rasulullah SAW mulai melancarkan serangan balik untuk mengusir Romawi dari wilayah jajahannya. Datangnya Islam justru membawa kebahagiaan bagi penduduk yang dijajah oleh kerajaan Romawi yang berpusat di Konstantinopel, yang pada akhirnya mereka menganut ajaran Islam. Rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang pertama ada Perang Badar, yang kedua Perang Uhud, yang ketiga Perang Khandaq, yang keempat Perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah, dan yang kelima ada Haji Wada. Kemudian respon masyarakat dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah yaitu berupa dengan positif. Respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah SAW adalah masyarakat Madinah menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan baik, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sejak awal memang sudah menyatakan kesetiaan mereka terhadap Rasulullah SAW dan bersedia membantu menyebarkan ajaran Islam terhadap masyarakat Madinah. Nah, jadi teman-teman, itulah sejarahnya dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode di kota Mekah dan pada periode di kota Madinah. Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan, lebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Dadah teman-teman.